kenapa DAU untuk gaji P3K itu tidak dipisahkan saja. Maju ke pertanyaan kedua. Pertanyaannya, apakah besaran gaji P3K dalam perhitungan DAU 2022 itu hanya gaji pokok saja, tanpa tunjangan yang lain? Pertanyaannya seperti ini kira-kira. Kalau kami mengajukan penerimaan P3K, apakah kebutuhan gaji mereka akan diperhitungkan dalam alokasi DAU ke depan? Atau kami yang harus alokasikan dari DAU yang ada? Terkait dengan banyaknya pertanyaan dari rekan-rekan daerah, rekan-rekan KL, tentang komitmen pemerintah dalam memperhitungkan P3K dalam DAU. Ini kami sudah menyampaikan pada tanggal 13 Desember 2021 kemarin surat nomor 204 PK 2021 ini terkait mengenai perhitungan P3K di dalam alokasi dasar atau dalam DAU. Poin-poin penting dalam surat ini adalah alokasi dasar telah mempertimbangkan jumlah gaji ASN pada institusi daerah. Kemudian kami mendasarkan itu semua dari KL, rekan-rekan kami di Kemenpan RB. Karena bagaimanapun juga kami tidak bisa mengambil data secara presisi, dan kami benar-benar disupport dari teman-teman KL, dari teman-teman Kemenkyu lainnya dalam rangka untuk backup ataupun supporting data. Jadi berdasarkan surat Sekretaris Menpan RB nomor B1401 2021 tanggal 16 September yang isinya terdiri dari formasi P3K guru tahun 2001 yang diumumkan dan dilaksanakan seleksinya pada tahun 2021 sebanyak 507.848 orang. Itu kami perhitungkan kembali di dalam alokasi dasar di DAU. Kemudian formasi P3K guru sebesar 758.000 dan formasi P3K non-guru sebesar 184.000. Sesuai penjelasan dalam pasal 11 ayat 18 Undang-Undang nomor 6 tahun 2021, pembayaran gaji P3K guru tahun 2022 akan menjadi bagian dari pemenuhan belanja wajib pemerintah daerah paling sedikit sebesar 20% dari DPU. Ini yang kami terangkan di depan tadi Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu risau untuk pemenuhan mandatory spending 25% dari DPU. Salah satunya ya dari pembayaran P3K ataupun anggaran terhadap P3K. Ini sudah sudah cukup besar sehingga nanti tidak terlalu khawatir akan mengurus pada anggaran-anggaran lainnya dalam rangka untuk pemenuhan mandatus spending 25% dari DPU. Ya, jadi di sini kami sampaikan Bapak Ibu bahwasanya dalam penghitungan alokasi dasar tahun 2022 ini kita mempertimbangkan pertama yang diangkat di tahun 2021 yang ikut seleksi 2021 diangkat dan kemudian mau dipekerjakan tahun 2022, kemudian kita mempertimbangkan juga dengan kemarin yang sudah dialokasikan ya, bagian yang sudah dialokasikan di dalam DAU 2021 khususnya untuk P3K kami pertimbangkan sebagai pengurang, ditambah lagi dengan formasi P3K di tahun 2022 yang akan berhitungan sebanyak 3 bulan. Itu nanti akan keluar hasilnya. Dan itu ada di lampiran daripada S204. Pada webinar hari ini, kepada Bapak Dian Putra, kami silakan. Terima kasih Mbak Sajidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua kepada Bapak Ibu sekalian peserta webinar yang saya hormati. Tadi tujuan dari acara ini sudah disampaikan oleh Pak Direktur. Mudah-mudahan di sesi ini nanti
Pak Aditya Nurul Islam akan menjelaskan dua kebijakan yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama terkait dengan perhitungan kebutuhan gaji P3K dalam alokasi dana alokasi umum tahun anggaran 2022. Sebelum Pak Adit menjelaskan kebijakan dimaksud, kami menyampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian, Kepala Badan, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di seluruh Indonesia, kemudian juga kepada Sekretaris Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Kemendikbudristek, Pak Ari, Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur, kemudian dari Direktur Perencanaan Anggaran Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, atau yang mewakili Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dari DJB AKD, Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah atau yang mewakili. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, kami undang Bapak Aditya Nurul Islam selaku Kasubdit Dana Alokasi Umum untuk menjelaskan kebijakan yang akan berlaku di 2022. Kepada Bapak Ibu sekalian yang nanti mempunyai pertanyaan, silahkan dapat disampaikan pada tautan yang sudah disampaikan di ruang chat. Silahkan diakses, nanti akan Bapak Ibu sekalian bisa memberikan pertanyaan di situ dan mudah-mudahan akan diberikan jawaban gitu ya. Walaupun nanti kami akan memilih yang akan ditampilkan, tapi mudah-mudahan yang akan ditanyakan di Zoom itu di tautan tersebut akan kami jawab secara tertulis. Terima kasih. Kami sudah mencatat gitu ya beberapa pertanyaan di Slido. Mungkin kami akan melihat pertanyaan tersebut dan akan mencoba beberapa pertanyaan akan kami jawab secara langsung. Bapak Ibu sekalian yang akan bertanya silahkan disampaikan di slide tersebut. Pak Aditya, bisa kita langsung mencoba menjawab beberapa pertanyaan? Silakan Pak. Nanti bisa dibantu oleh Pak Yasir dan Pak Heri nanti kalau saya kurang lengkap ya. Baik, terima kasih Pak Aditya. Pada Bapak Ibu sekalian, ketika mengajukan pertanyaan mohon disampaikan nama, kemudian asal daerah gitu ya, karena ada beberapa pertanyaan yang disampaikan itu hanya namanya saja. Pertama mungkin kita masuk ke pertanyaan pertama dari BPKAD Kabupaten Batubara, Bapak Mis Pranoto. Pertanyaannya singkatnya seperti ini: mengapa DAU untuk gaji P3K itu tidak dipisahkan saja seperti alokasi DAU tambahan tahun 2020? Alasannya agar tidak jadi salah persepsi di daerah, khususnya kepala daerah dan ketua TAPD. Itu pertanyaan pertama. Mungkin bisa langsung dijawab Pak Aditya, ataupun nanti bisa dibantu oleh rekan kami dari Subdit DAU. Silakan Pak Adit, pertanyaan pertama. Terima kasih Pak Moderator. Baik Bapak Ibu, kami coba jawab. Betul Pak, sebenarnya memang kalau kita idealnya memang bagusnya demikian. Artinya ada P3K itu bisa dihitung tersendiri. Sehingga nanti seperti kemarin tahun-tahun lalu kan ada tuh DAU tambahan untuk P3K. Namun demikian kami terkendala dengan adanya temuan BPK Bapak Ibu. Jadi DAU itu kami juga baru sadar gitu. Ada tuh ada temuan BPK itu memang DAU itu ada perhitungan formulanya Pak. Dan itu kita tidak bisa menggunakan DAU tambahan. Nah, ternyata di PP 55 tahun 2005 itu pun ada klausul tentang pasal penghitungan DAU tambahan. Yang notabene pada waktu itu kita pada penyusun PP 55 itu kita hanya
berpikir terkait mengenai bagaimana jika negara itu mendapatkan windfall atau penerimaan yang lebih, dan bagaimana kita cara windfall dari khususnya dari minyak ya, dari DBH migas ada windfall, kemudian bagaimana kita membaginya per daerah. Nah, itu ada formulanya. Tapi untuk DAU tambahan lainnya itu tidak ada. Sehingga ketika kita dilakukan pemeriksaan waktu itu DAU tambahan, dan kita kan menghitungnya secara penghitungan murni ya, berapa jumlah formasi P3K-nya, kita kalikan dengan berapa besaran gaji dan tunjangannya, sehingga keluar angkanya, itu ternyata berbeda dengan DAU tambahan dalam versi PP 55 tahun 2004. Ya kita bisa bayangkan Pak, tahun 2005 dulu dengan tahun 2020 pada waktu ini atau 15 tahun berikutnya kan kami tidak bisa memprediksi. sehingga atas temuan tersebut kami tahun 2021 dan seterusnya tidak boleh membuat satu DAU tambahan kecuali dengan apa yang sesuai dengan PP 55 tahun 2005, yaitu adanya windfall penerimaan negara yang kemudian kita bagikan berdasarkan formula. Mungkin itu Pak Dian. Terima kasih Pak Dian. Terima kasih Pak Aditya. Kita bisa maju ke pertanyaan kedua. Saya akan coba melihat gitu ya. Yang pertama dari Pak Bimbo. Pak Bimbo dari Kabupaten Klaten, masih terkait P3K. Pertanyaannya, apakah besaran gaji P3K dalam perhitungan DAU 2022 itu hanya gaji pokok saja, tanpa tunjangan yang lain? Karena berdasarkan perhitungan Pak Bimbo gitu ya, kebutuhan anggaran untuk P3K per orang itu 2,9 juta. Demikian Pak Aditya. Nanti mungkin kalau memang Pak Heri dari rekan kami menambahkan, silakan. Baik, saya sedikit mencoba menjawab, mungkin nanti bisa Pak Heri ya nanti untuk bisa menambahkan. Jadi di dalam penghitungan P3K tahun 2022 itu memang kami hanya menghitungkan gaji pokoknya saja Bapak. Karena memang bagaimanapun juga ya, kita juga paham sekali, sangat paham sekali di mana memang alokasi DAU ya tahun 2022 ini tidak terlalu banyak berubah peningkatan dibandingkan tahun lalu. Apabila kita coba masukkan di dalam penghitungan itu juga bagian dari tunjangan, maka itu cukup memberatkan bagi alokasi DAU. Karena DAU itu sendiri ada dua wing ya Pak. Wing kanannya itu adalah alokasi dasar, wing kirinya adalah celah fiskal. Dan ini kita tidak bisa membuat satu proporsi yang berat sebelah. Artinya penghitungan ini kita harus sedemikian rupa sehingga ketika kita hitung secara tail index itu terjadi pemerataan yang lebih baik. Pak Heri mungkin bisa diberikan kesempatan untuk menjawab. Kami silakan. Baik, terima kasih Pak Adit, Pak Dian, dan Bapak Ibu sekalian atas pertanyaan terkait dengan P3K. Dalam perhitungan DAU tahun 2022, ya memang kita tetap mendasarkan pada alokasi dasar dan celah fiskal. Dan alokasi dasar itu kami hitung berdasarkan jumlah kebutuhan gaji ASN daerah yang terdiri dari dua. Yang pertama adalah gaji PNS daerah dan P3K yang telah menjadi pegawai. Dalam hal ini berdasarkan pada realisasi belanja pegawai dari pemerintah daerah yang disampaikan kepada kami, gitu ya. Jadi kalau yang sudah menjadi pegawai, maka yang kami perhitungkan adalah realisasi belanja pegawainya, di mana di dalamnya termasuk gaji pokok dan tunjangan melekat, ya, tidak termasuk tunjangan kinerja daerah. Yang kedua adalah
kebutuhan penggajian formasi. Nah, karena sifatnya masih formasi, maka yang diperhitungkan dalam perhitungan DAU tahun 2022 hanya pada gaji pokok saja. Dan ini pun berdasarkan asumsi, Bapak Ibu sekalian. Asumsinya adalah seluruh P3K yang kami perhitungkan itu dalam satu kelas jabatan, gitu ya. Tidak, sedangkan nanti realisasinya ini pastinya adalah tergantung dari posisi dan kelas jabatan yang diangkat di masing-masing pemerintahan daerah. Kami asumsikan cuma satu, sehingga perhitungannya menggunakan satu angka, yaitu baru gaji pokoknya saja. Nah, nanti ketika P3K ini diangkat oleh pemerintah daerah, maka kewajiban pemerintah daerah sesuai Perpres 98 harus menggaji P3K tersebut dengan gaji plus tunjangannya, gitu ya. Jadi memang tunjangannya ya itu menjadi beban dari APBD masing-masing pemerintah daerah. Nah, next ke depannya ketika P3K tersebut sudah diangkat dan digaji, kemudian menjadi realisasi belanja pegawai di pemerintahan daerah tersebut, maka kedepannya yang kami hitung adalah realisasi dari belanja pegawai P3K tersebut, yang dimana masuk di sana adalah gaji dan tunjangan melekatnya. Jadi begitu seterusnya bergulir setiap tahun sampai kedepannya. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, bahwa ia memang benar dalam perhitungan DAU kami, karena sifatnya masih formasi, maka yang dihitung adalah baru gaji pokoknya saja, tetapi nanti realisasinya oleh teman-teman daerah harus memberikan gaji plus tunjangan melekat. Di tahun depannya, ketika ini sudah menjadi pegawai, dilaporkan kepada kami sebagai realisasi belanja pegawai, maka kami akan memperhitungkan pegawai tersebut, belanja pegawai tersebut, gaji pokok plus tunjangan melekatnya. Demikian Bapak Ibu sekalian, Pak Dian dan Pak Adit. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri dan Pak Aditya. Satu lagi mungkin akan saya pilihkan pertanyaan terkait dengan P3K, kemudian nanti akan masuk ke pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan Intercept DAU. Dari BPKD Aceh Barat. Pertanyaannya seperti ini kira-kira. Kalau kami mengajukan penerimaan P3K, apakah kebutuhan gaji mereka akan diperhitungkan dalam alokasi DAU ke depan, atau kami yang harus alokasikan dari DAU yang ada? Itu pertanyaan terkait P3K dari BPKD Aceh Barat. Mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Pak Aditya dan Pak Heri. Ya, terima kasih Pak Moderator. Jadi terkait dengan formasi P3K, ini kami memang tidak serta-merta langsung daerah membuat formasi, kemudian kami akan perhitungkan. Tapi ini semua berjalan sesuai dengan ketentuan ya Bapak Ibu, artinya harus melalui dari Kemenpan RB, sudah disetujui antara kedua belah pihak, dan data yang diserahkan pada kami, itu pun untuk perhitungan DAU 2022, maka datanya saya sampaikan tadi, September, ya, minimal September itu sudah dikonfirmasikan ataupun sudah di-lock sama rekan-rekan dari Menpan RB untuk berapa formasi yang dibutuhkan ataupun disetujui. Nah, baru dari itu, maka kemudian kami perhitungkan dalam perhitungan DAU 2022. Terus bergulir, nanti 2023 pun juga sama, ketika ada formasi yang akan diangkat di tahun 2023, maka harus dikoordinasikan dan dikonfirmasikan dengan rekan-rekan dari Menpan RB. Dan di dalam perhitungan DAU, memang kami juga memperhitungkan untuk formasi di tahun 2022 ini, formasinya kami perhitungkan yang 700 sekian untuk P3K guru dan 140 ribu sekian untuk yang non-guru itu, kami perhitungkan sesuai dengan kondisi existing saat yang ada. Jadi kita perhitungkan hanya 3 bulan, karena kita melihat kondisi pelaksanaan tahun ini memang agak terlambat ya, proses seleksi dan
pengangkatannya, maka kami kemarin sesuai dengan kondisi yang ada, maka kita settingkan jadi 3 bulan. Kalau nanti ternyata dalam kedepannya semakin membaik lagi, kondusif dan sebagainya, bukan tidak mungkin nanti akan 6 bulan kita perhitungkan, tapi juga mempertimbangkan dengan kesiapan dan koordinasi kami dengan Kemenpan RW bagaimana untuk formasi dan proses seleksi dan penetapan NIK-nya. Kemudian dari kami, mungkin Pak Heri, kalau ada tambahan. Baik, tambahan sedikit, Pak Adit. Bapak Ibu sekalian, memang ketika kita memperhitungkan di dalam DAU untuk menghitung alokasi dasar, seperti yang kami jelaskan sebelumnya tadi, kita dasarkan pada jumlah kebutuhan belanja pegawai, baik yang pegawai yang sudah menjadi pegawai ataupun yang masih menjadi formasi. Nah, formasinya ini tentunya adalah formasi yang telah ditetapkan oleh Kemenpan RB, di mana penetapan oleh Kemenpan RB tersebut merupakan usulan dari pemerintah daerah sendiri, gitu ya. Jadi ketika suatu daerah tidak mengusulkan dan kemudian tidak ditetapkan oleh Kemenpan RB, ya maka tidak ada formasi yang akan kami perhitungkan di dalam perhitungan DAU. Sebaliknya, apabila ada daerah yang mengusulkan kemudian disetujui dan ditetapkan oleh Kemenpan RB, maka jumlah tersebut akan kami masukkan di dalam perhitungan DAU daerah yang bersangkutan, gitu. Nah, ini terus bergulir, gitu ya, karena yang terjadi di tahun 2021 ke 2022 ini, misalnya tahun 2021 itu sudah ditetapkan, sudah kami hitung misalnya 1 juta guru, tapi ternyata belum ada yang diangkat karena memang seleksinya mundur, gitu ya. Nah, kemudian di tahun 2022 yang diseleksi pun di tahun 2021 ini juga mengalami perubahan dari yang 1 juta itu menjadi 507.000 seperti yang dijelaskan oleh Pak Adi tadi. Nah, ini berdasarkan oleh usulan daerah yang kemudian ditetapkan oleh Kemenpan RB. Nah, kami berikan contoh apabila suatu daerah misalkan ditetapkan formasinya 100, maka 100 formasi itu akan kami perhitungkan di dalam AD DAU. Daerah lain yang kemudian tidak atau mundur dari melaksanakan seleksi, misalnya dia tidak melaksanakan seleksi dan 0 formasinya, ya maka tidak ada formasi yang kami perhitungkan di dalam perhitungan DAU, dan itu kemudian di bawah mundur menjadi formasi tahun 2022, gitu ya. Tahun 2022 yang kami hitung hanya 3 bulan penggajian di dalam perhitungan alokasi DAU. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, memang ini tergantung dari komitmen dan kesediaan teman-teman di daerah tentang usulan untuk mengangkat P3K, termasuk untuk mengisi kebutuhan kekurangan guru di daerah masing-masing. Demikian, Pak. Terima kasih Pak Heri.